Oke, Ustaz, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kitab I'rab Al-Quran, dan juga kita tadabbur dengan tafsir yang namanya Ma'alim Tanzil. Baik, pada hari ini kita sudah sampai surat Al-Baqarah ayat yang ke-84. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai, kita berdoa dulu, kita baca Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah menambah keberkahan materi kajian kita pada pagi hari ini. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salih. Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin. Ayat ke-84. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Wa id al-wawu istinafiyatun. Jadi wawunya adalah wawu istinafiyah, ya. Menunjukkan bahwa jumlah setelahnya adalah jumlah istinafiyah, kalimat baru. Yang mana harfun mabniyun 'alal fathi, dia berupa huruf yang tetap dalam keadaan fathah. Wa idnya adalah dzarfun lizamani al-madi. Jadi idnya adalah dzaraf, ya, keterangan zaman, keterangan waktu. Waktunya adalah waktu madhi yang telah kelewat atau yang telah berlalu. Mabniyun 'ala sukuni, dia mabni sukun id, ya. Fi mahali nasbin, dalam i'rab dia menempati posisi i'rab nasab. Sebagai apa? Maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bih. Li fi'lin mahdzufin, bagi fi'il yang terbuang, ya, mahdzuf. Wa takdiru, takdirnya apa? Wazkur id, dan ingatlah id, ketika, ya, kami mengambil sumpah. Nah, jadi di sini ada fi'il amar, ya. Ada fi'il amar yang mahdzuf. Jadi sudah ada fi'il fa'il, ya, fi'il amar kan otomatis di situ sudah ada fa'ilnya, kan. Berarti fa'ilnya adalah dhamir mustatir, ya, wujuban, ya, takdiruhu anta, ya. Kemudian idnya sebagai apa? Maf'ulun bihi. Sehingga dia fi mahali nasbin, gitu, ya. Kemudian wal jumlatu minal fi'li al-mahzufi. Adapun jumlah kalimat yang terdiri dari fi'il yang mahzuf, yaitu uzkur, ma'a fa'ilihi, beserta fa'ilnya, yaitu dhamir anta yang berada di dalamnya, la mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati posisi i'rab. Sebagai apa dia? Sebagai istinafiyatun, ya, kalimat baru. Kemudian akhadna. Akhadna adalah fi'lu madin, ya, fi'il madhi. Yang mana mabniyun 'ala sukuni, dia mabni sukun, ya. Kenapa mabni sukun? Akhadh, nah, di situ sukunnya di atas huruf zal, ya. Karena litisolihi bidomirin min domairi raf'i al mutaharikati.
karena bertemu dengan salah satu domir rafa mutaharikah, yaitu na ya. Kemudian nanya adalah domirun mutasilun, domir yang mutasil, nempel pada fi'il madhi akhod gitu. Akhoda di situ plus na ya, jadi akhodna. Mabniyun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati posisi i'rab rafa. Sebagai apa? Fa'ilun, sebagai fa'ilnya ya. Jadi fa'ilnya akhoda. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il akhoda plusna fi mahali jarin, menempati posisi i'rab jar bi idzofati id ilaiha. Yang mana jumlah ini ya, jumlah fi'liyah ini ya menempati posisi mudhof ilaih ya, sehingga dia fi mahali jarin, menempati i'rab jar. Kemudian kata mitsaqo ya. Mitsaqo adalah maf'ulun bihi. Maf'ul bihnya akhodna. Akhodna itu ya fi'il fa'il, kemudian mitsaqo adalah maf'ul bihnya. Mansubun i'rabnya nasab. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, memakai harokat fathah, mitsaqo. Wa huwa mudhofun, selain dia sebagai maf'ulun bihi, mitsaqo adalah sebagai mudhof ya. Karena kumnya ya, kumnya di sini adalah dhamirun mutasilun ya, yang mana mabniun ala sukuni, dia mabni sukun, fi mahali jarin, menempati i'rab jar sebagai mudhofun ilaihi. Mudhof ilaihnya mitsaqo ya. Mitsaqakum, janji kalian. La harfu nafyin, huruf nafi mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Tasfikuna. Tasfikuna adalah fi'lu mudhari'in. Fi'il mudhari yang mana marfu'un i'rabnya rafa. Wa alamatu raf'ihi, tanda dia rafa adalah thubutun nuni. Nunnya masih ada. Kenapa memakai tanda nun ya fi'il mudhari ya, tasfikun ini? Li'annahu minal af'ali al-khomsati, karena dia ya tasfikun ini termasuk salah satu dari af'al khomsah, yang mana ketika rafa tandanya nunnya harus masih ada. Wawawul jama'ati, adapun wawu jamaknya di situ ya, domirun mutasilun, domir mutasil, mabniun ala sukuni, dia mabni sukun, fi mahali raf'in, menempati posisi i'rab rafa sebagai fa'ilun, fa'ilnya ya. Berarti sudah otomatis ya, di situ ada dua kalimat ya, fi'il fa'il. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il ya, tasfikuna itu ya fi'il mudhari plus wawu jamak sebagai fa'ilnya. Laka fiha wujuhul i'rabi al-atiyati. Ada beberapa versi i'rab ya. Di sini ada berapa nih? Ada 3 ya. Ada 3 versi i'rab. Yang pertama, la mahallalaha minal i'rabi. Tidak menempati posisi i'rab apapun. Sebagai apa? Jawabu qasamin. Sebagai jawab qasam. Ala anna takdiro, takdirnya apa? Istahlafnahum la tasfikuna. Nah, berarti ada lafal istahlafnahum di mahdzufin ya, dibuang. Yang mana dia sebagai apa? Sebagai qasam ya. Kemudian la tasfikuna sebagai apa? Jawabnya. Ya, jawab dari qasam, sehingga dia la mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati i'rab ya, apapun rafa ataupun nasab ataupun jar. Kemudian versi yang kedua adalah fi mahali nasbin ya. La tasfikuna ini menempati i'rab nasab sebagai apa? Maqaulul qauli. Ya, perkataan yang diucapkan ya. Ala anna takdira, takdirnya apa? Qulna lahum la tasfikuna. Kami sampaikan kepada mereka, kami ucapkan pada mereka ya. Apa yang diucapkan? Ya, la tasfikuna, yaitu la tasfikuna. Nah, berarti la tasfikuna adalah perkataan yang disampaikan, yang diucapkan kepada siapa? Orang-orang Yahudi ya. Watakun ya, watakunula, kalau andaikan kita jadikan latas fikuna itu fi mahal nasbin karena maqaulul qauli, maka lanya ya, la nafi itu watakunu la nafian wal muradu an-nahya. Watakunula nafian wal muradu an-nahyu. La nafi ini muradnya adalah sebagai la nahi ya.
Yang mana kalau andikan la nafi itu artinya tidak, gitu kan? Kalian tidak menumpahkan, ya, tidak mengalirkan darah, gitu. Kalau andikan la nahi berarti janganlah, kan gitu. Janganlah kalian menumpahkan darah. Nah, tetapi kalau la nahi kan dalam ilmu nahwu itu berfungsi, kan gitu. Berfungsi menjazmkan fiil mudhari, ya. Berarti kalau dia menjadi la nahi berarti jadi apa? La tasfiku. Nah, nunnya dihilangin. Kemudian versi yang ketiga adalah fi mahali nasbin. Sama dengan versi yang kedua, ya, sama-sama menempati i'rab nasab. Dia sebagai apa? Halun, ya, sebagai keterangan keadaan, ya, sebagai hal. Hal ini salah satu isim yang pasti dibaca nasab, ya. Ya, ini pembahasan di Jurumiyah, ya. Al-asma al-mansubah atau mansubatul asma. Tetapi belum kita sampai pada bab hal, ya. Nah, hal ini termasuk isim yang nasab seperti maf'ul bih dan juga maf'ul mutlaq yang kemarin kita bahas. Ala anna takdiro, takdirnya apa kalau kita jadikan hal? Akhadna mitsaqahum ghaira safikina ad-dima. Ya, ini berarti takdirnya seperti ini. Kami mengambil sumpah mereka, ya, orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu dalam keadaan ghaira safikina ad-dima'a, ya, dalam keadaan tidak menumpahkan apa? Darah. Ya, intinya sama, ya, perintah kepada mereka agar tidak saling membunuh. Kemudian dima'akum, ya, dima'a adalah maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bih dari tasfikuna, ya. Mansubun i'rabnya nasab, wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu fathah. Wa huwa mudhofun, selain dia maf'ul bih, dima juga sebagai mudhof. Kum domirun muttasilun, dia mabniun ala sukuni fi mahali jarin, menempati rob jar sebagai mudhofun ilaihi. Mudhof ilaihnya dima. Wala tukhrijuna, wala al wawu harfu atfin, ya, wawunya huruf ataf. Mabniun alal fathi, dia mabni fathah. La harfu nafyin, lanya huruf nafi, mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Tukhrijuna adalah fi'lu mudhari'in, fi'il mudhari, yang mana marfu'un i'rabnya rafa. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah subutun nuni. Nunnya masih ada. Li'annahu minal af'ali al-khomsati, karena tukhrijuna termasuk salah satu dari af'al khomsah. Wa wawul jama'ati, wawu jama'nya di situ domirun mutasilun, domir mutasil, yang mana mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahali raf'in, menempati posisi i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun, fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Adapun jumlah fi'il fa'il, ya, tukhrijuna itu ma'tufatun ala jumlati tasfikuna, ya. Benar, ya, diatafkan pada tasfikuna di situ, ya. Kemudian falaha wujuhul i'rabi nafsuha. Maka, ya, posisi i'rabnya sama, ya, sama dengan tasfikuna. Ya, tadi ada 3 versi, ya. Ada 3 versi tidak menempati i'rab, ada juga fi mahali nasbin, ya. Jadi kalau diatofkan pada tasfikuna ini, maka dia ngikut, ya. Sama-sama mansub atau sama-sama la mahalaha minal i'rabi. Kemudian anfusakum, ya. Anfusa adalah maf'ulun bihi, yang mana dia mansubun, mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu, tanda dia nasab adalah al-fathah, harokat fathah. Wa huwa mudhofun, selain dia maf'ul bih, anfusa sebagai mudhof. Kum domirun mutasilun mabniun ala sukuni, dia mabni sukun, fi mahali jarin, menempati posisi rob jar sebagai mudhofun ilaihi. Mudhof ilaihnya anfusa. Min harfu jarin mabniun ala sukuni. Min ini huruf jar, dia mabni sukun. Diarikum, diari adalah ismun majrurun bimin, isim yang dijarkan dengan huruf jar min. Wa alamatu jarrihi, tanda dia majrur adalah al-kasratu, memakai harokat kasrah. Wal jar wal majruru, jar majrur maksudnya min dan diari, muta'alliqun bil fi'li fi tukhrijuna. Dia terkait pada fi'il tukhrijuna.
Wa diyari, dan lafal diyari juga selain dia majrur, dia adalah mudhofun sebagai mudhof. Wa kum dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahali jarrin mudhofun ilaihi sebagai mudhof ilaihnya ya. Fi min diyarikum. Berarti diyari majrur bimin dan dia juga sebagai mudhof, kumnya sebagai mudhof ilaihnya. Summa adalah istinafiyatun. Istinafiyah. Yang mana harfun mabniun ala fathah, dia huruf dia mabni fathah. Aqratum adalah fi'lu madhi. Fi'il madhi yang mana mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Karena apa? Litisalihi bidomirin min domairir raf'i al mutaharikati. Karena dia bertemu dengan salah satu domir rafa mutaharikah, yaitu tum ya. Kemudian tumnya adalah domirun mutasilun, domir mutasil. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun, fi mahali raf'in, menempati posisi i'rab rafa sebagai fa'ilun fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il ya aqratum itu la mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati posisi i'rab. Karena apa? Istinafiyatun, sebagai jumlah istinafiyah. Wa antum al wawu lil hali. Wawunya di sini bukan wawu istinafiyah, bukan wawu ataf, tetapi dia wawu hal ya. Berarti menunjukkan jumlah setelahnya adalah jumlah haliyah. Harfun mabniun alal fathi, dia huruf mabni fathah. Wa antum, antumnya di sini adalah domirun munfasilun, domir munfasil ya, berdiri sendiri ya, tidak muttasil ya, tidak nempel ya, tidak nempel pada fiil atau pada isim atau pada huruf ya, dia bisa berdiri sendiri. Namanya domir apa? Munfasil. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati posisi i'rab rafa sebagai apa? Mubtadaun, sebagai mubtada. Tasyaduna, fi'lu mudhari'in ya, tasyadun ini adalah fi'il mudhari yang mana marfu'un i'rabnya rafa, wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah thubutun nuni, nunnya masih ada. Li'annahu minal af'ali al-khumsati, karena termasuk salah satu dari af'al khumsah. Wa wawul jama'ati, wawu jamaknya adalah domirun mutasilun ya, domir mutasil mabniun ala sukuni, dia mabni sukun, fi mahali raf'in, menempati posisi i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'ili wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il tasyadun itu ya, fi mahali raf'in, menempati posisi i'rab rafa sebagai apa? Khobarun, sebagai khobar dari antum tadi ya. Antum mubtada, tasyadun adalah ya khobar jumlah ya. Khobar jumlah, jumlahnya adalah jumlah fi'liyah. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari, adapun jumlah ya, jumlah secara keseluruhan yaitu mubtada khobar. Antum tasyadun ya. Fi mahali nasbin, menempati posisi i'rab nasab sebagai apa? Halun, sebagai hal dari apa? Dari domir ya. Dari domir akrotum itu. Wa sahibul hali, sahibul hal. Jadi hal itu pasti ada sahibul hal gitu. Ya. Pasti ada yang dijelaskan keadaannya. Itu nggak mungkin kalau ada hal tanpa ada sahibul hal. Itu mustahil ya. Harus ada sahibul hal. Di sini adalah sahibul halnya domir dalam lafal akrotum ya. Kalian sudah ikrar, sudah setuju, dan bahkan ya kalian dalam keadaan apa? Tasyadun, yang menyaksikannya. Baik, kita tadabbur. Qauluhu ta'ala wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Tadi sudah ini ya, di dalam kitab i'rab tadi sudah disampaikan bahwa di sini ada wa id ya, wadhkur kan gitu. Wadhkur id akhadna, dan ingatlah ya, dan ingatlah ketika kami ya, ketika kami Allah ya mengambil sumpah kalian. Ya, kalian ini orang-orang Yahudi ya. Sumpahnya apa? Ya, di sini di dalam kitab Tauratnya ya. La tasfikuna dima'akum ya.
Jadi salah satu sumpahnya, ikrarnya yang dipersetujui ya antara Allah dan juga Bani Israel itu ya, orang Yahudi yang pertama adalah jangan saling menumpahkan darah gitu. La turikuna dima'akum ai la yasfiku ba'dukum dama ba'din. Jadi jangan saling membunuh ya, jangan saling berperang ya, antara diri kalian. Ya, ini kan sama-sama kan? Karena ini asbabun nuzulnya ya sama-sama dari orang-orang Yahudi. Ini berantem sendiri kan gitu. Ini khitabnya adalah orang-orang Yahudi yang berada di Madinah saat itu ya. La yasfiku ba'dukum dama ba'din. Wakila, dan ada juga yang menafsirkan adalah la yasfiku dima'a ghairikum fayasfiku dima'akum. Nah, jadi tidak boleh saling membunuh ya. Kalau saling membunuh, kalau saling berarti kan satu sama lain ya terlibat kan, terlibat. Jadi sama-sama aktif kan gitu. Tetapi yang versi kedua itu jangan membunuh. Nah, ini cuma satu arah gitu kan. Nah, berarti orang yang terbunuh berarti tidak membunuh mereka gitu. La tasfiku dima'a ghairukum. La tasfiku dima'a ghairukum fayasfiku dima'akum. Kalau kalian membunuh orang lain ya, maka sama halnya kalian membunuh diri kalian sendiri ya, karena ini kan orang yang membunuh itu ya hukumnya adalah harus dikisos gitu. Kalau dikisos, kalau membunuh ya kisosnya dibunuh. Nah, ini berarti kan sama kan? Ketika dia membunuh orang sama dengan dia membunuh dirinya sendiri. Ya, karena apa? Karena di situ ada hukum yang namanya kisos gitu. Faka'annakum safaktum dima anfusikum ya. Seolah-olah kalian itu ya membunuh diri kalian sendiri gitu. Jadi ada dua versi ya. Versinya maksudnya wa itakhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum itu jangan saling membunuh ya antara kalian ya golongan kalian orang-orang Yahudi itu ya, atau janganlah kalian membunuh ya satu arah gitu. Nah, kalau kalian membunuh orang lain maka kalian juga berhak dibunuh kan gitu. Nah, intinya sama kan? Intinya tidak boleh menumpahkan darah ya antara kalian. Kemudian wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan juga ya tidak boleh apa? Saling mengusir ya satu sama lain dari apa? Dari tanah airnya ya, dari rumahnya, dari maskotu roksinya, tanah tumpah darah airnya ya. Jadi tidak boleh gitu ya. Jadi tidak boleh saling menumpahkan darah dan juga tidak boleh saling mengusir ya satu sama lain. Wakila, ini versi yang kedua adalah la tusiu jiwaro man jawarokum fatalji'uhum ilal furuji bisu'i jiwarikum. Nah, yang pertama tadi kan langsung mengusir gitu, mengusir ya orang lain dari rumahnya ya, dari kampungnya, dari negaranya. Nah, berarti langsung mengusir gitu. Tetapi versi yang kedua adalah ya karena perbuatan kita ya mungkin sama tetangga itu ya kita berbuat yang tidak baik kan gitu, mungkin ya, kalau ini dimanapun pasti ada gitu. Dulu seperti ketika saya masih mahasiswa itu kan di asrama itu kan berbagai macam orang ya dari berbagai negara gitu. Jadi budayanya kan masing-masing ya. Nah, itu kalau andikan ada orang itu yang mungkin sukanya nyetel musik yang kencang-kencang gitu kan, berarti kan dia mengganggu gitu, tidak nyaman ya, tetangganya itu menjadi tidak nyaman. Nah, itu juga menjadi salah satu sebab tetangganya itu pindah kan. Nah, kalau andikan gara-gara dia pindah ya, entah itu pindah kontrakan atau apa gitu kan. Kalau dulu saya di asrama itu pindah karena tetangga kita kurang baik gitu kan, mungkin musiknya kencang-kencang atau mungkin kurang bersih dan lain sebagainya. Nah, itu sama saja kan gitu. Sama saja artinya adalah mengusir ya secara halus ya, mengusir secara halus. Nah, itu ada juga kejadian banyak sekali gitu kalau dulu di asrama itu ya. Jadi ada juga yang selalu berbuat onar gitu kan, sehingga tetangganya pada nggak nyaman sehingga pindah ke tempat lain gitu ya, minta pindah ke
ke kamar lain. Nah, itu sama saja ya. Itu sama saja mengusir secara apa? Secara halus. Nah, itu pun tidak boleh gitu. Nah, itu tidak boleh dilakukan orang-orang Yahudi dalam ikrarnya itu. Kemudian summa akrotum ai bihadza al-ahdi anau hakun wa qabiltum. Padahal kalian itu sudah sepakat gitu. Ya, sudah sepakat ya, sudah ikrar ya akan mengikuti ya apa yang menjadi sumpah ya dari Allah kepada mereka gitu. Sebagai perjanjian ya. Sebagai perjanjian janganlah kalian saling membunuh ya. Janganlah kalian saling mengusir ya satu sama lain. Dan kemudian mereka itu sepakat ya. Sepakat atas janji itu, perjanjian itu. Summa antum summa akrotum bihadzal ahdi annahu hakun, bahwa misak itu adalah hak ya. Bahwa misak itu perjanjian itu benar gitu. Ya, hak dari Allah wa qabiltum, dan kalian sudah menerima ya. Kalian sudah menerima ikrar, bahkan sudah ikrar kan gitu. Sudah menerima perjanjian itu. Wa antum tasyaduna, dan juga kalian mempersaksikan kan, al yauma ala dzalika ya ma'syarul yahud wa tuqirruna bil qabuli, dan kalian juga sudah mempersaksikan bahwa kalian itu sudah sepakat gitu ya, sudah taken gitu ya, sudah menandatangani perjanjian itu gitu. Nah, kalau sudah taken perjanjian ya, kalau melanggar ya maka ada hukumannya kan gitu. Kemudian di ayat selanjutnya ini ya, ini masih ada kaitannya, ayat ke-85. Summa antum haula'i ya. Kemudian ketika Allah mengambil sumpah kepada orang-orang Yahudi ya, mereka sudah sepakat. Kemudian ayat berikutnya, summa antum haula'i taqtuluna anfusakum, melanggar. Ya, melanggar sumpah itu, janji itu gitu. Yakni ya haula'i wa haula'i litanbih ya. Haula'i ini sebagai tanbih ya. Taktuluna anfusakum, justru mereka melanggar ya, tidak boleh saling membunuh, malah dia saling membunuh. Taktuluna anfusakum, ai yaktulu ba'dukum ba'don ya, saling membunuh ya, saling perang memerangi kan gitu. Wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhuharuna alaihim bil ismi wal udwani. Kemudian juga kalian melakukan melanggar sumpah itu apa? Mengusir ya satu sama lain ya. Jadi ini saling usir mengusir, karena di dalam ceritanya di kisah sejarah orang-orang Yahudi ya di Madinah itu kan ada beberapa suku kan ya. Di Madinah saat itu ada suku-suku Yahudi yang tinggal di situ gitu. Ada suku Koinuko, ada suku Nadir, ya suku Quraidah ya di situ. Nah, ini saling berperang satu sama lain, padahal itu sama-sama ya saudaranya kan ya, dari nenek moyang yang sama ya, dari nenek moyang yang sama, tetapi karena di situ ada kepentingan-kepentingan ya, karena saat itu juga ada namanya kabilah Aus dan Khazraj kan, orang Arab asli saat itu ya, itu saling berperang ya satu sama lain. Kemudian Bani orang-orang Yahudi itu tadi ya, Bani Nadir ya, suku Nadir ya, atau Quraidah dan juga Koinuko ini saling membantu mereka ya. Ada yang jago Aus, ada yang juga menjago Khazraj gitu. Sehingga kalau dua kabilah ini saling bertempur, otomatis orang-orang Yahudi itu yang temannya itu kan ikut membantu ini kan, ikut membantu ya, ikut membantu sehingga terjadi peperangan, sama-sama dia juga memerangi saudaranya sendiri. Nah, dalam perang itu kan pasti ada apa? Ada yang terbunuh kan gitu. Nah, berarti di sini dia termasuk melanggar sumpah itu gitu. Padahal tidak boleh tidak boleh saling membunuh. Nah, dan juga tidak boleh saling mengusir ya. Kemudian orang-orang yang kalah itu diusir gitu. Diusir dari tempat mereka. Ini kisahnya ya, kisah dari asbabun nuzul ayat ini. Kemudian kata tadzaharuna alaihim. Tadzaharuna alaihim ini ada yang membaca bitasdididz dzai. Berarti gimana bacanya? Tadza gitu ya. Tadzaharuna alaihim ya. Tetapi kalau menurut qiraah yang kita ikutin ya, qiraah Asim itu seperti ini.
yang di dalam Al-Qur'an itu tadzaharuna tanpa tasydid. Tetapi ada juga ya qiraah yang mentasydid huruf dha ya, tadzaharuna alaihim. Tetapi ya tadzaharuna biduni tasydid dan juga bitasydid itu sama-sama artinya ya. Wala ta'awanu ya, seperti wala ta'awanu itu makna huma jami'an. Artinya itu tadzaharuna itu adalah ta'awanu ya, ta'awanu itu saling bantu membantu ya. Tata'awanuna ini juga polanya sama. Ta'awanu itu dari kata tata'awanun ya, tata'awanun ya, taknya ada dua gitu. Kemudian taknya tak yang kedua itu dibuang menjadi ta'awanun. Wa dzahir itu maknanya apa? Al-aun gitu. Jadi maknanya tadzaharuna adalah ta'awanuna. Mereka saling membantu, saling menolong dalam apa? Bil ismi wal udwani. Saling membantu, saling menolong dalam kemaksiatan ya, dalam perbuatan dosa. Nah, itu kan dosa kan tadi, melanggar janji Allah ya. Berarti mendurhakai perintah Allah. Berarti tadzaharuna ay ta'awanuna bil ismi ay bil maksiati wal udwani dan dulm dan kedoliman. Berarti di situ adalah hal-hal yang tidak diperbolehkan Allah SWT. Padahal mereka sudah ikrar di dalam apa? Di dalam kitab Tauratnya itu. Ya sudah ikrar, sudah bahkan dia sudah menyaksikan dari ikrarnya itu. Kemudian wa iyatukum usar. Kemudian wa iyatukum usar. Qara'a Hamzatu asra. Kalau menurut Hamzah, kata usaro dibaca asro. Wahuma jam'u asir. Usaro atau asro ini ya sama ya. Ini bentuk jamak ya. Usaro ataupun asro ini bentuk jamak dari kata apa? Asir. Asir itu tawanan. Wa maknahuma wahidun. Ya sama, maknanya sama. Jadi ketika kalian orang-orang Yahudi datang kepada kalian itu orang-orang yang ditawan ya dari golongan kalian, itu kalian menebusnya. Tufaduhum bil mali wa tunkizuhum ya. Kalian menebusnya dengan harta kalian. Jadi ketika ada orang ya, orang Yahudi itu tahu bahwa ada saudaranya orang-orang Yahudi juga ya. Andai kan meskipun itu musuhnya gitu. Ya, musuhnya bukan dari sukunya. Nah, maka ketika dia ditawan, ya ditawan, maka dia akan ditebus gitu. Akan ditebus dengan hartanya. Nah, ini juga dalam perjanjian di dalam kitab Tauratnya itu ada gitu. Nah, kemudian wa qara ahlul Madinati wa Asim wa Qisai wa Yaqub tufaduhum. Tetapi kalau menurut ahlul Madinah, Imam Asim, Imam Qisai dan Imam Yaqub, tufaduhum itu bermakna apa? Tubadiluhum. Tubadiluhum. Ketika datang pada kalian itu ada usaro atau ada asro ya, tawanan-tawanan itu kalian menggantinya. menebusnya tetapi dengan tukar menukar gitu ya, dengan tukar menukar tawan lain ya. Tetapi yang pertama tadi kan maknanya langsung ditebus dengan hartanya, maksudnya dibeli kan gitu ya, dibeli bil mali. Tetapi yang kedua maknanya itu ketika ada tawanan ya dari orang-orang Yahudi itu ya, ketika dia tahu dia akan ditebus dengan diganti dengan tawanannya ya, berarti saling tabadulan gitu ya, saling diijoli lah kalau bahasa Jawanya itu diijoli ya. Ini namanya mufadah al-asir bil asir ya. Bukan bil mal. Nah, bukan dia membeli dengan harta tetapi diganti dengan tawanan lain. Wakila makna al-qira'ata ini wahidun. Ada juga yang mengatakan maknanya itu sama. Maknanya sama ya. Ya intinya ketika ada asir ya, ada tawanan, maka orang-orang Yahudi itu ya gemar menebusnya gitu. Wa maknal ayati qala as-Sudi, ya, ini makna ayat ya. Makna ayat secara keseluruhan ya. Innallaha ta'ala aqada 'ala bani Israila fit Taurati alla yaqtula ba'duhum ba'dun. Nah, bahwa makna dari ayat ini ya, mulai dari ayat ke-84 ya. 84 itu bahwa Allah itu mengambil sumpah Bani Israel ya, di mana itu? Di dalam kitab Taurat ya, di dalam kitab Taurat itu sudah ada tertulis.
Janjinya apa? Allah yaqtula ba'duhum ba'don. Jangan saling apa? Membunuh satu sama lain, ya. Satu sama lain sebangsanya itu gitu, orang-orang Yahudi. Wala yukhrija ba'duhum ba'don min diyarhim, dan juga tidak boleh saling mengusir dari rumahnya, dari tempat tinggalnya. Wa ayyuma 'abdin aw amatin wajadtumuhu min bani Israila fashtaruhu bima qama min tamanihi wa'tikuhu. Nah, dan juga di dalam Taurat itu ya ada perintah Allah yang mengatakan ketika ada ya orang, andikan orang Yahudi ini ya menjadi budak ya, menjadi budak, abdin itu budak laki-laki ataupun amatin itu budak perempuan ya, datang kepada mereka ya orang-orang Yahudi, orang Bani Israel itu ketika menemukan saudaranya itu menjadi budak, maka wajib mereka apa? Ishtaruhu, harus dibelinya. Ya, harus dibeli dengan harga berapapun gitu. Ya, dengan harta mereka. Andaikan harganya semahal apapun harus dibeli gitu. Kemudian ketika sudah dibeli, a'tikuhu, harus dimerdekakan. Nah, ini juga dalam kitab Tauratnya mereka. Fakanat Quraidah khulafa Aus. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa kisahnya itu ceritanya sejarahnya bahwa Bani Quraidah. Nah, Quraidah ini termasuk orang-orang Yahudi yang sudah tinggal di Madinah. Saat itu belum Madinah, tetapi namanya apa? Yasrib ya. Nah, waktu itu Madinah masih Yasrib. Ada namanya suku orang Yahudi itu namanya Quraidah, ya, Bani Quraidah. Yang mana Khulafa al-Aus, yaitu temannya kabilah Aus gitu. Aus ini penduduk asli ya, orang Arab ya, orang Madinah, orang Yasrib saat itu. Ini temannya, sekutunya gitu. Ya, Quraidah itu sekutu dari kabilah Aus. Wan Nadir ini juga orang Yahudi ya. Ya. Khulafa al-Khosrot. Ini sekutunya orang Khosrot gitu. Jadi Quraidah sama Nadir ini kan orang-orang Yahudi kan ini. Tetapi dia itu balane dewi-dewi gitu ya. Ya temannya masing-masing. Karena saat itu ya di Yasrib itu ya kabilah Aus dan Khosrot itu saling bermusuhan ya. Aus dan Khosrot itu saling bermusuhan ya. Satu sama lain itu saling bermusuhan sebelum apa? Sebelum datang Islam ya. Sebelum datang Islam itu selalu bermusuhan Aus dan Khosrot. Aus mempunyai teman namanya Bani Quraidah. Kemudian Khosrot mempunyai teman namanya apa? Bani Nadir ya. Dari keduanya ini orang-orang suku dari orang Yahudi gitu. Wakanu yaktadiluna fi harbi Samir, yang mana saat itu ya salah satu perang yang terjadi saat itu antara suku Aus dan Khosrot itu adalah perang Samir ya. Otomatis ya ketika orang Aus dan Khosrot itu berperang, maka temannya pun akan ikut bantuin kan. Nah, Aus pasti dibantu Quraidah. Kemudian Khosrot pasti dibantu siapa? Nadir. Nah gitu. Wa idza usira fayuqatilu banu Quraidah wa khulafahum wa banu Nadir wa khulafahum wa idza ghalabu aqrabu diyarahum wa akhrajuhum minha. Nah, jadi saling berperang. Jadi orang yang menang ya pasti dia akan mengusir orang yang kalah itu gitu ya. Orang yang menang pasti akan membantai orang yang kalah itu. Pasti saling membunuh kan, ada korban ya, entah itu dari suku Aus dan Khosrot, dan juga pasti dari Quraidah dan Nadir juga gitu. Fayuqatilu banu Quraidah wa khulafahum wa banu Nadir wa khulafahum. Jadi saling berperang gitu. Wa idza ghalabu, ketika mereka yang menang ya, wa idza ghalabu, maka akhrabu diyarahum, menghancurkan rumah-rumah mereka. Jadi orang-orang kalah itu rumahnya hancur gitu ya, pasti dihancurin. Akhrabu diyarahum wa akhrajuhum minha. Setelah rumahnya dihancurin kan mau tinggal di mana kan? Ya, kan nggak ada rumah kan? Sudah hancur semua rumahnya. Maka setelah itu diusir dari kampung halaman mereka gitu. Nah, ini yang sudah di ini kan di dalam perjanjian di kitab Tauratnya itu ya, nenek moyangnya itu seperti itu, tidak boleh saling membunuh ya satu sama lain, tidak boleh saling mengusir, justru malah mereka melakukannya.
Wa idza usira rajulun min fariqaini jama'u lahu hatta yafduhu wa in kana lasir min aduhim. Jadi pasti ya dalam peperangan zaman dulu itu ya, orang yang kalah itu kan tertawan kan, tertawan menjadi apa? Menjadi tawanan gitu kan, menjadi tawanan. Nah, orang yang tawanan ini ya, orang yang tawanan ini berarti orang-orang yang kalah ini ya, ketika dia sebagai tawanan, orang-orang Yahudi yang menang itu ketika lihat saudaranya ini kan musuhnya juga kan gitu, tawanan itu. Tetap dia ditebus gitu, ditebus ya, ditebus ya, dibeli dan dilepasin kan gitu. Atau ditukar dengan tawanan yang lain. Fatu'ayyiruhumul arabu fataqul kaifa tuqatilunahum wa tabtunahum qalu inna umirna an nafdiyahum fayaquluna falima tuqatilunahum qalu inna nastahi ayastadilla khulafauna fa'ayyarahumullahu ta'ala bidzalika faqala tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum. Jadi sangat rancu sekali gitu. Kalau berperang mereka saling berperang satu sama lain ya, saling bunuh-membunuh gitu. Tetapi kalau andai kan ada yang kalah ya, yang kalah itu menjadi tawanan, tawanan itu tetap di ini apa namanya, ditebus gitu, dimerdekakan ya. Ini kan otomatis sangat rancu sekali gitu. Kenapa kok kalah gitu ya? Kenapa kalau ada tawanan kok kamu beli dan kamu lepasin, itu kan musuh kamu gitu. Musuh kamu. Nah, mereka bilangnya apa? Karena di dalam kitabnya itu ya, ketika ada dari golongan kami ya, orang-orang Yahudi itu, Bani Israel itu ya, ketika ada yang menjadi budak ya, atau ada yang menjadi tawanan, maka kita harus ya membelinya ya, sehingga orang itu akan kita merdekakan gitu, akan kita lepaskan gitu. Ya andikan apa namanya, mereka ngikutin ya hukum seperti itu, kenapa dia ikut ya, ikut berperang satu sama lain, memerangi saudara sendiri. Kalau andai kan nggak terjadi peperangan ya satu sama lain, kan nggak ada namanya asir ya, nggak ada namanya usaro gitu, nggak ada orang yang ditawan gitu. Nah, ini sangat rancu sekali kan ya. Mereka melanggar peperangan tadi ya, dia melanggar juga mengusir ya dari kampung halamannya, tetapi ketika ada yang menjadi asir, dia dilepasin atau ditebus gitu. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum. Wa fil ayati taqdimu wa ta'khir wa nazmuha wa tukhrijuna fariqan minkum tadhaharuna 'alaihim bil ismi wal udwan. Wa hum muharramun 'alaikum ikhrajuhum. Padahal hal itu sama-sama haramnya, sama-sama tidak bolehnya kan? Kalian ya, kalian membunuh satu sama lain atau berperang satu sama lain, melanggar atau dalam artian di situ yang kedua adalah mengusir ya orang-orang dari kampung halamannya, itu kan sama saja itu hal-hal yang diharamkan ya, hal-hal yang tidak diperbolehkan. Kenapa kalian melanggarnya kan gitu? Kenapa kalian melanggarnya? Jadi di situ ada perjanjian yang kalian ikuti ya, tapi ada juga yang kalian langgar ya. Jadi ada perjanjian yang di dalam kitab Taurat itu mereka langgar. Dan juga ada perjanjian yang mereka ikuti. Ya, itu satu saja tadi yang diikutin ya. Ketika ada orang yang menjadi hamba, ya hamba sahaya atau budak atau tawanan, itu dibeli dan dilepaskan, ya dimerdekakan. Itu yang diturutin. Tetapi yang lain dilanggar gitu. Ini rancunya orang Yahudi ya, orang Bani Israel itu. Kemudian qala ta'ala afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'dil. Berarti otomatis kalau kalian seperti itu ya, kalian sama halnya kalian beriman ya kepada sebagian kitab ya, isi kitabnya itu, dan juga kalian mengingkari sebagian yang lain. Ya berarti tadi kan apa? Beriman ya atau mengikuti isi kitabnya tadi apa? Menebus tadi gitu. Tetapi watak furu nabi batin, dan mereka juga mengingkari isi-isi kitab yang lainnya. Ya tadi tidak boleh saling membunuh ya, tidak boleh saling mengusir. Nah, itu berarti dilanggar itu ya.
Kemudian qala Mujahidun yaqulu in wajadtahu fi yatin ghairika fadaitahu wa anta taqtuluhu biyatika. Kalian tebus padahal kalian juga ikut memerangi gitu. Nah, ini sangat rancu sekali gitu ya. Nah, seharusnya kan enggak boleh ikut-ikutan gitu. Tidak usah ikut-ikutan ya membantu kaum Aus dan Khazraj kan gitu. Kalau andai kan tidak saling menjadi sekutu ya dari Aus dan Khazraj, maka mereka tidak akan terlibat saling membunuh, saling usir-mengusir. Fama jaza'u man yaf'alu dzalika minkum ya ma'sal Yahud. Kalau kemudian ya orang yang seperti itu ya, orang yang beriman sebagian isi kitab dan juga mengingkari sebagian yang lain, hukumannya seperti apa? Ya, jazanya adalah orang seperti itu illa khizyun fil hayati dunya. Maka di dunia dia akan mendapatkan azab ya. Di dunia itu sudah mendapatkan azab, sudah mendapatkan kehinaan dari Allah. Fakana khizyu Quraidho al-qatl wasabi. Ini hukuman orang-orang Quraidho ya, orang Yahudi Quraidho ya, Bani Quraidho itu dikotel dan juga sabi. Dikotel ini maksudnya terbunuh juga itu, ya terbantai ya, ikut terbantai orang, berarti kan termasuk golongan yang bantuin orang yang kalah kan, maka dia ikut terbantai. Ini hukuman mereka gitu. Coba kalau nggak ikut perang, maka tidak akan terbantai gitu. Dan juga menjadi tawanan dia. Ya terbantai dan yang hidup menjadi tawanan. Wa khizzun nadhir al-jabala al-jala'a wa nafya min manazilihim ila adariyat wa ariha min syam. Adapun ya suku Nadir, nah ini hukuman Allah di dunia apa? Terusir juga dia, terusir dari darah tumpah darah mereka yang sudah waktu itu sudah lama juga tinggal di Yasrib gitu. Di mana? Terusir kemana? Dia terusir ke Syam gitu. Ya. Berarti sama-sama ya, sama-sama akan mendapatkan apa? Mendapatkan hukuman di dunia, yaitu kehinaan dan juga azab ya. Azab dan dua kehinaan yang berada di dunia. Kemudian wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyadil azab. Di dunia sudah mendapat azab, di akhirat pun ya, di hari kiamat pun dia akan mendapatkan lebih lagi gitu. Kalau di dunia kan azabnya apa sih ya? Andai kan terbunuh ya sekali itu aja kan gitu. Andai kan ditawan ya pasti ada fatrohnya, ada waktunya, berapa tahunnya, nah, gitu. Kesengsaraan itu pasti ada batasannya kalau di dunia. Tetapi kalau di akhirat dia akan mendapatkan azab yang lebih asyad gitu, yang lebih syadid, yang lebih menyakitkan lagi, yaitu azabin nar. Ya. Selain di dunia dia sudah mendapatkan azab seperti itu, ya terbantai, ya menjadi tawanan, terusir dan sebagainya, maka di akhirat pun dia akan mendapatkan azab Allah, yaitu masuk nerakanya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah itu sekali-kali tidak akan lengah ya atas perbuatan mereka ya, orang-orang Yahudi itu yang selalu berbuat maksiat pada Allah ya, yang senantiasa mengingkari janji-janjinya gitu. Qauluhu azza wa jalla ulaikal ladzina istarau. Ini ayat ke-80 berapa ini? 6 ya. 86 ya. Ulaikal ladzina istarau ai istabdalu. Mereka itulah ya yang terlibat ya tadi saling membunuh dan juga saling usir-mengusir tadi ya. Berarti dia melanggar janjinya sendiri. Nah, kenapa dia sampai melanggar janji itu? Karena ulaikal ladzina ishtarawu al hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhul adzab wala hum yunzarun. Wala hum yunzarun ya. Jadi ishtarawu, dia istabdalu, mengganti sumpah itu dengan kehidupan dunia, kenikmatan dunia yang hanya sedikit, yang hanya sementara itu gitu. Ya, iming-iming ya harta, iming-iming kekuasaan. Harta kan cuma sementara ya. Kalau Allah mau mengambil satu detik pun bisa gitu. Seperti kemarin kasusnya di gempa di mana itu? Cianjur itu ya. Kita bangun rumah sebagus-bagusnya ya, yang menghabiskan dana miliaran. Kalau Allah mau mengambilnya ya enggak membutuhkan waktu lama
ya cuma sekejap langsung hancur gitu, roboh gitu, ya. Itu berarti orang-orang yang orang-orang Yahudi ini mencari apa? Melanggar janjinya itu untuk mendapatkan kesenangan dunia sementara. Harta, ya tahta wanita, kan gitu. Harta, ya itu tadi kan, mendapatkan imbalan kan. Kalau dia menang pasti mendapatkan imbalan harta. Ya, adapun kekuasaan, tahta kekuasaan di situ di Madinah atau di Yasrib saat itu ya. Ulaikal ladzina istarawu atau istabdalu, ya mengganti janjinya itu dengan hayah dunia, kehidupan dunia yang hanya apa? Sementara. Ya. Dia bil akhirati, dengan mengorbankan kehidupan mereka yang kekal. Ya, karena hidup yang hakiki ya adalah hidup ketika kita berada di akhirat. Karena di akhirat itu nggak ada matinya ya. Karena di akhirat itu akan hidup selamanya. Kalau andaikan kita sengsara, ya akan sengsara selamanya. Kalau kita sudah nikmat, nikmat selamanya kan gitu. Ya. Makanya jangan sampai ya kita terpedaya ya dengan iming-iming dunia, yang mana dunia itu adalah sementara saja. Tapi ini bukan berarti kita tidak boleh mengejar dunia kan? Ya, ya tetap boleh gitu kan. Kita harus seimbang gitu. Dunia tetapi untuk akhirat kita gitu ya. Bukan dunia hanya untuk poya-poya, hanya untuk ya berbuat mendurhakai Allah Ta'ala kan gitu. Jadi kita kejar dunia, tetapi dunia itu kita ya kita niatkan, ya kita tujukan untuk kita bawa di akhirat. Apakah bisa harta kita bawa ke akhirat? Bisa gitu. Contohnya kita kumpulkan harta berapapun ya, kemudian kita sedekahkan di jalan Allah, kita buat menafkahi keluarga dan lain sebagainya, itu adalah harta yang kekal gitu. Harta kita yang kekal yang bisa kita temukan kelak di akhirat. Nah, gitu ya. Itu namanya ulaikal ladzina istarul hayatad dunya bil akhirah. Ketika orang-orang seperti itu ya yang justru memilih ya kehidupan yang sepele, yang hanya sedikit itu, maka fala yukhaffafu anhumul adzab. Maka mereka itu kelak di akhirat, azabnya itu nggak ada namanya ditahfif gitu, nggak ada diperingankan ya. Azabnya kan ya namanya azab akhirat ya, itu akan sangat-sangat pedih sekali gitu. Asyadul azab kan gitu. Asyadul azab nggak ada diringankan ya. Akan terus diberikan asyadul azab. Maka di sini fala yukhaffaf, tidak diringankan azabnya. Fala yukhaffafu ay yuhawanu anhum al-adzabu walahum yunsoruna, dan juga mereka tidak akan ada yang menolong. Jadi mereka azabnya itu tidak akan diperingan dan juga tidak ada yang nolongin mereka. Yumnauna min azabillahi azza wa jalla. Jadi tidak ada orang yang bisa menolongnya dari apa? Dari azab Allah itu. Ini tadabbur dari ayat 84, ya 85 dan 86 ya. Baik teman-teman, karena sudah waktunya 07.01 ya. Kita cukupkan materi pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi pelajaran ya, yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan di dunia ini ya. Jangan sampai seperti yang ada di kisah ya, yang kita pelajari ini ya. Orang-orang yang senantiasa melanggar janji ya, orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah SWT. Al-afu minkum, kita cukupkan dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahalamin, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, matur nuwun.